wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati hadirin sekalian rahimakumullah, wabil khusus sahabat Rizka yang hadir pada acara Paris di sore hari ini, pengajian akhir pekan Rizka, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kebaikan dan mendapatkan manfaat daripada pertemuan kita di sore hari atau di malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, mungkin karena kebetulan kita berada di bulan Muharram yang mulia dan kita baru saja mengikuti, mendengar banyak cerita tentang peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Mungkin wallahu alam itu sebabnya panitia mengambil tema malam hari ini kita akan berbicara atau mengenal lebih dekat dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu sering sekali kita mendengar cerita tentang beliau, keutamaan sahabat Abu Bakar. Dan malam hari ini saya berbicara dari sisi ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran yang terkait dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi saking mulianya sahabat Abu Bakar, ada banyak ayat yang bahkan Allah turunkan terkait langsung dengan beliau. Artinya betapa mulianya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, lau kuntu mutakhadhan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh mengambil seorang menjadi teman dekatku, kekasihku, akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi kata Nabi, Abu Bakar merupakan khalilullah, kekasih Allah. Dia adalah sahabatku, kata Nabi SAW. Tentu mudah-mudahan kita membaca bab ini, bercerita tentang, mendengar cerita tentang sahabat Abu Bakar, mudah-mudahan tambah cinta dan meneladani sahabat Abu Bakar. Dan juga saya akan lebih khususkan lagi, silakan kalau ada yang belum dapat nih. Saya akan singgung lebih khusus lagi tentang bagaimana kuatnya persahabatan antara Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar. Karena mudah-mudahan yang hadir di sini, karena saya yakin setiap orang pasti punya kawan dekat, punya teman dekat, dan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita bagaimana tentang dua orang yang saling bersahabat antara beliau dengan Rasulullah SAW. Ayat yang pertama yang terkait dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah surat Az-Zumar ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa para sahabat yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan walladzi jaa'a bisidqi, yang datang membawa kebenaran malaikat Jibril. Wa shaddaqa bihi, yang membenarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat walladzi jaa'a bisidqi, yang datang membawa kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW. Wa shaddaqa bihi, dan yang membenarkan adalah kaum muslimin. Dan tidak sedikit para ulama tafsir yang menjelaskan makna ayat ini, walladzi jaa'a bisidqi, yang datang membawa kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW, wa shaddaqa bihi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ulaika humul muttaqun, merekalah orang yang bertakwa yang sebenarnya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu seorang yang sangat membenarkan Rasulullah SAW. Bahkan dalam kitab sirah Ibnu Ishaq, Nabi sendiri yang cerita, kata Nabi, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat lahu kabwah wa nazarun wa taraddudun illa makana min Abi Bakrin. Setiap orang yang aku tawarkan Islam, kata Nabi, tidak sedikit yang berfikir-fikir,
ada yang maju mundur, ada yang masih meneliti, kecuali sahabat Abu Bakar. Tidak ada sedikit pun keraguan pada saat aku menawarkan Islam kepadanya. Itu kata Nabi itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia mengatakan dia punya gelar As-Siddiq, dan dia menjadi orang yang pertama yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita kaitkan dengan persahabatan ya, mudah-mudahan yang namanya teman sama teman. Jadi bagaimana Abu Bakar Siddiq dia membenarkan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Emang Nabi sendiri setelah omongannya benar ya, beliau punya gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah kenal Abu Bakar dari dulu sebelum menjadi Nabi. Dan Nabi Muhammad juga dari dulu sudah mendapatkan gelar orang yang terpercaya Al-Amin. Maka Abu Bakar sangat yakin dengan kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Ada sebuah kalimat menarik tuh, begini bunyinya. An-nasu yuhibbuna salih wa yu'adunal muslih. Orang pada umumnya senang dengan orang yang baik, betul nggak? Ada orang yang baik, ada anak muda yang rajin ke masjid, orang senang nggak? Senang ya. Wa yu'adunal muslih, dan kadang-kadang orang tidak suka kepada orang yang memperbaiki. Sama orang yang soleh orang senang, tapi dengan orang yang muslih berusaha memperbaiki, orang tuh biasanya marah tuh. Nabi Muhammad SAW ahabbahu qaumuhu wa laqabuhu bil amin li salahihi. Nabi Muhammad SAW dicintai kaumnya, bahkan diberikan gelar Al-Amin karena kesolehannya, betul nggak? Jadi ketika beliau belum menjadi Nabi nih, saya ingin ceritakan dulu kenapa sahabat Abu Bakar sangat percaya sama Nabi dengan omongan Nabi. Jadi Muhammad itu sebelum jadi Nabi diberikan gelar Al-Amin li solahihi karena kesolehannya, betul nggak tuh? Orang seneng kan? Tapi walamma ba'athahu Allahu nabiyan wa sara muslihan adahu qaumuhu wa harabuhu wa nabadhuhu. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan dia bukan hanya soleh tapi sekarang dia muslih, berusaha memperbaiki masyarakatnya, nabadhuhu, diperangi Nabi, waharabuhu, dimusuhi Nabi, betul nggak tuh? Demikianlah keadaan setiap orang yang ingin memperbaiki. Gini nih anak muda nih, anak Rizka nih, umpamanya di kampung kita nih di mana-mana gitu kan, ada anak muda rajin di kegiatan RT, RW, di musola kampungnya, di masjid di lingkungannya, orang seneng nggak? Bagus ente nih anak muda nih, gue demen begini nih, anak muda rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin di lingkungan, orang seneng gak tuh? Seneng ya. Tapi begitu nih anak muda ngelihat, waduh ini kayaknya di RT banyak yang gak beres kayak ini. Pas anak muda aktif di RT, di Karang Taruna, di kepengurusan RW, ini kayaknya banyak manajemennya gak rapi kayaknya nih. Saya berusaha memperbaiki dan ini keuangan kayaknya gak jelas nih, gitu kan. Biasanya yang gak suka ada gak tuh? Ada ya, dimusuhin biasanya tuh. Ente lu ini dia rajin di musola nih, ya kan, bagus lu anak muda rajin di musola. Tapi begitu anak muda, wah ini kayaknya musola manajemen perlu diperbaiki nih. Ada nggak yang gerah terganggu tuh? Lu sembayang aja dah, jangan macam-macam begitu hadirin. Iya. Jadi orang tuh kalau cuma soleh doang kan orang seneng. Tapi ketika orang yang soleh berubah menjadi muslih, biasanya berubah tuh orang memusuhi. Nah ini namanya sunatullah ya, sunatullah tuh. Jadi dan kita jadi seorang muslim tidak cukup soleh doang kan, harus juga muslih ya, tidak cukup baik tapi harus memperbaiki dengan beragam konsekuensinya. Nah ini ketika Nabi Muhammad mulai memperbaiki kaumnya, ini kan Abu Bakar alladzi jaa bisidqi wa saddaqa bi. Abu Bakar membenarkan Nabi itu. Wa huwa tsani, dia orang yang kedua yang menyatakan Islam, beriman kepada Rasulullah SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan Abu Bakar orang yang pertama Islam setelah, dari kelompok laki-laki adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Ustadz bukannya Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Ali tapi Ali dari kelompok anak-anak begitu. Kelompok remaja orang tua adalah sahabat Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali Islam, bayangkan tuh. Jadi yang namanya teman itu percaya sama omongan temennya kayak begitu tuh. Jangan kita gimana orang lain percaya sama kita, kalau teman kita sendiri aja nggak percaya sama kita gitu. Betul nggak nih? Anak Rizka nih, setuju nggak nih? Anak muda ya, setuju nggak nih? Kalau saya pulang nih, setuju ya?
gitu ya. Jadi yang namanya teman, percaya omongan temannya, betul ya. Maksudnya gini, kalau yang ngomong orang lain aneh nggak percaya, kalau yang ngomong ente aneh percaya, karena ente itu teman, begitu teman tuh, sahabat begitu tuh. Jadi Abu Bakar itu kalau Nabi bicara dia shaddaqa bihi, dia membenarkan ucapan Nabi SAW, maka dia berjuang membela Nabi tuh SAW. Banyak cerita tuh. Pernah satu hari Nabi lagi sholat dekat Ka'bah. Dia lagi sholat, ada seorang tokoh Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ja'a Uqbah ibni Abi Mu'aidin. Dia ambil dia punya sorban, dicekek Nabi, wa khannaqahu khanqan syadidan, dengan dijirat gitu kan, sampai Nabi nggak bisa napas tuh, sampai merah-merah leher Nabi kan. Kemudian faja Abu Bakrin fadafa'ahu, datang Abu Bakar, didorong tuh Uqbah bin Abi Mu'aid tuh, sambil Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqulu rabbunallah, apakah engkau akan membunuh seseorang yang gara-gara dia mengucapkan Tuhan kami adalah Allah? Siapakah yang nolong Nabi ini? Abu Bakar tuh. Yang namanya sahabat nolongin temennya. Amin nih. Nggak ada yang amin nih. Amin nih. Yang namanya sahabat dia nolongin temennya gitu. Jangan teman susah diketawain nih. Motor gue hilang nih. Rasain lu sih. Begitu tawain nih. Ini kalau teman lagi susah nih maunya begitu tuh. Abu Bakar tuh dekat banget sama Nabi. Bahkan Abu Bakar pernah diceritakan dia menjaga rahasia Rasulullah SAW. Ntar belakangan kita ceritain dah. Cerita yang kedua dulu nih. Takut keburu Isya. Isya jam berapa sekarang? Jam 7 kurang ya. Ayat yang kedua, ini surat Al-Lail ayat 17-21. Bahkan kalau tentang ayat ini, para ulama mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun yang mengatakan ini umum kepada para sahabat, namun ajma'a al-mufassirun bahwa orang yang dimaksud dengan ayat ini adalah sahabat Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Mari untuk nambah pahala kita baca sama-sama ya. Surat Al-Lail ayat 17, 18 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan daripada api neraka orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan dijauhkan daripada api neraka. Siapakah orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat yatazakka, untuk mensucikan hartanya. Gini, kadang-kadang ada orang ngasih bantuan, kadang-kadang ada maunya, atau paling tidak balas budi, ada nggak? Karena dulu bapak ini baik sama saya, maka sekarang saya baik sama anak dia. Ada nggak gitu tuh? Kenapa sih om baik-baik sama saya? Karena dulu ayah kamu baik sama saya, gitu ya. Namanya kita berbuat baik sama orang sebagai balas budi, karena ada sesuatu yang harus kita balas gitu. Kalau Abu Bakar nih, atau di ayat ini, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Artinya berbuat begitu emang dia pengen aja gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang baik sebagai tanda balas budi, betul nggak? Iya kan? Kenapa kamu baik banget gitu kan? Intinya bagus kan? Dan Nabi juga mengajarkan demikian. Kalau orang berbuat baik sama kita harus ngapain nih? Membalas kebaikan orang. Boleh nggak tuh? Boleh kan? Dan bagus. Tapi ini Abu Bakar berbuat baik nggak ada apa-apaan gitu dia. Dia menolongin aja gitu. Dia berbuat baiknya berbuat baik aja. Artinya apalagi orang yang berbuat baik kepada dia tuh, apalagi begitu. Ada sahabat Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik kan muhajirin, Ansor. Orang Ansor tuh kan baik banget sama Nabi, ya gak? Orang Ansor tuh sama Nabi tuh luar biasa, sangat-sangat cinta sama Nabi tuh. Satu hari Anas bin Malik lagi jalan dengan salah seorang sahabat masih muda gitu. Saya lupa siapa namanya tuh. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman Al-Bajalli gitu. Lagi jalan berdua, musafir,
Ini selama perjalanan nih Anas bin Malik diservis, mungkin kalau mau minum dituangin, kalau mungkin dilayanin. Kata Anas bin Malik, nggak usah gitu-gitu banget, biasa-biasa aja. Ente kenapa sih sama aneh, istilahnya aneh diservis banget gitu. Apa katanya orang? Inni sami'tu, aku mendengar bagaimana sahabat Ansor sangat memuliakan Nabi SAW. Dan aku pernah berjanji dengan diriku sendiri, ketika seandainya suatu saat nanti aku akan bertemu dengan sahabat Ansor, aku akan muliakan mereka gitu tuh. Maka nih sahabat sangat memuliakan Anas bin Malik yang merupakan salah seorang sahabat Ansor gitu ya. Berarti kan dia memuliakan, ya bagus cerita tadi. Namun Abu Bakar lebih lagi tuh. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia berbuat baik bukan karena ada orang yang berbuat baik sama dia, enggak, dia berbuat baik aja gitu. Artinya lebih tinggi lagi tuh. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, dia berbuat demikian semata-mata mengejar keridhaan Allah, wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Sekali lagi saya katakan, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan orang dalam ayat ini adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin anna hadhil ayat nazalat fi Abi Bakrin Siddiq. Ayat ini nih turun terkait dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Hatta inna ba'dahum hakal ijma' minal mufassirin ala dzalik. Bahkan tidak sedikit para ulama mufassir mengatakan mereka ijma' sepakat bahwa ini ayat terkait sahabat Abu Bakar tuh. Jadi cerita ini menggambarkan Abu Bakar seorang yang sangat dermawan. Kalau cerita persahabatan tadi, dia dengan Rasulullah, yang namanya sahabat saling membantu, betul nggak nih? Yang namanya sahabat saling menolong, betul nggak nih? Pak akhwat ya. Jadi ada temannya susah, tolongin ya. Nggak usah nungguin dia minta begitu kan? Kadang-kadang begini. Ntar nih. Jadi kadang-kadang kita makan ya. Saya ceritakan dulu cerita Umar. Umar cerita. Kata Umar begini. Satu hari, ini terdapat dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Kata Umar, satu hari Rasulullah SAW amarona Rasulullah SAW an natasaddaqo. Satu ketika kata Umar, Nabi nyuruh kami bersedekah. Jadi kata Nabi, tasaddaqu, bersedekahlah. Kata Umar, fawafaqa dzalika indi. Perintah Nabi datang pas banget, aku lagi megang duit. Maksudnya pas Nabi nyuruh, Umar lagi punya banyak duit. Apa kata Umar? Fakultu al-yauma asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari ini aku kalahin Abu Bakar. Sebab selama ini Abu Bakar menang mulu dia. Namanya ini bab at-tanafus fi umuril akhirah, lomba-lomba dalam urusan akhirat. Boleh nggak nih? Boleh, lomba-lomba. Jadi kalau masalah berbuat baik, saing-saingan. Kayak kita sebagai anak sama orang tua kita kan, begitu ibunya manggil anakku, wah itu berebutan tuh. Ada apaan bu? Oh, nah gitu tuh. Ada nggak anak yang begitu tuh? Nggak ada ya. Jadi maunya begitu tuh. Jadi kalau kebaikan tuh berebutan maunya, harusnya begitu harusnya ya. Jadi berlomba-lomba maunya duluan. Dan para sahabat dari zaman dulu begitu, di zaman Nabi itu. Sampai ada ayat perintah jihad datang, semuanya mau berangkat tuh berjihad. Sampai kata Nabi, liyamba'its kullu wahidin minkum wahidan. Kalau ada dua orang, likulli rajulaini rajulun wahidun. Kalau ada dua orang, yang berangkat satu orang aja. Gitu Nabi itu. Ada abang nih, yang berangkat satu orang aja dah. Begitu tuh. Jadi kalau zaman Nabi itu para sahabat tuh berlomba-lomba gitu. Mirip banget sahabat Rizka gitu. Kalau ajan berebutan. Amin nih. Ada yang amin nih. Pokoknya kalau berbuat baik tuh balap-balapan gitu. Berebutan kabur gitu maksudnya. Ada yang mau ajan enggak? Oh, langsung kabur semuanya. Ente ajannya saya lagi batuk nih Tad. Berarti ngobrol lancar banget ya. Pas suruh ajan batuk. Ada enggak tuh? Ini kata Umar, hari ini aku akan kalahin Abu Bakar. Karena pas Nabi nyuruh sedekah, Umar punya apaan? Punya duit. Ya kan, maka kata Umar, aku datang temui Nabi, faji'tu binisfi, aku datang setengah hartaku, yang sering kita dengar riwayatnya. Nabi kaget, ya Umar, ma abqaita li ahlika, ini banyak amat Umar, keluargamu gimana? Ya Rasulullah, di rumah masih ada mithlahu, setengahnya lagi, di rumah masih setengah lagi. Nabi tenang, ini nggak seberapa, ya, di rumah masih ada
2 kontrakan lagi dah gitu kira-kira. Ini cuman setengahnya. Berarti kan banyak tuh Umar. Umar cerita, faja'a Abu Bakrin bikulli malihi. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Dalam sebuah riwayat saya baca wa asarrohu, dan Abu Bakar merahasiakan gitu. Maksudnya ketika dia ngasih Nabi, dia nggak kelihatan gitu. Maksudnya dia rahasiakan yang diberikan tuh. Jadi saya baca sebuah riwayat, ada beberapa riwayat, ini yang saya baca riwayat Imam Turmuzi, tidak ada kalimat merahasiakan. Kalau nggak salah dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam Mustadrak Imam Hakim itu ada riwayat Abu Bakar ja'a bikulli malihi, dia ada kalimat wa asarrohu, dan dia merahasiakan yang dia bawa tuh. Dia merahasiakan apa yang dia bawa, diumpetin. Kayaknya di tafsir Ibnu Katsir ketika sedang menafsirkan tentang sedekah yang dirahasiakan. Jadi ketika ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirron wa alaniyatan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzan. Orang yang menafkahkan hartanya malam-malam, siang-siang, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau salah ayat terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia punya duit 4 dirham, disedekahin sedirham malam-malam, 1 dirham siang-siang, 1 dirham terang-terangan, 1 dirham ngumpet-ngumpet. Ini tentang keutamaan sedekah yang ditampakkan dan sedekah yang dirahasiakan. Juga kalau salah menukil cerita sahabat Abu Bakar ini. Jadi kata Umar, begitu Abu Bakar datang, dia membawa semua hartanya dan dia rahasiakan. Nabi tanya, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Faqala abqaitu lahumullah wa rasulahu, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Qultu, kata Umar, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku nggak mungkin ngalahin Abu Bakar, gitu kata Umar. Jadi dia seorang yang dermawan, bahkan tadi riwayatnya dia suka menyembunyikan tuh, karena di antara sebuah keutamaan merahasiakan sodakoh ya. Sodakoh ditampakkan boleh nggak? Boleh kan, tapi kalau disembunyikan lebih baik. Ya kan? Ditampakkan boleh nggak? Ada sebuah kalimat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun min 3 perkara daripada sumber-sumber kebaikan. 3 perkara yang merupakan sumber-sumber kebaikan. Yang pertama, kitmanul masaib, merahasiakan musibah. Yang kedua, kitmanul amrod, merahasiakan penyakit. Yang ketiga, kitmanus sodakoh, merahasiakan sedekah. Dan Abu Bakar begini nih tuh, dia kadang-kadang merahasiakan sedekahnya tuh. Jadi kalau kena musibah rahasiain dikit. Jadi kita kalau ada musibah jangan cerita banget gitu ya. Musibah yang kecil-kecil dah, ada nggak tuh? Apa contohnya nih? Mungkin di Rizka ada acara ya. Mungkin sahabat Rizka ada acara gitu, dibagiin snack, makan siang dah. Kata panitia, dapat semua belum nih? Udah. Yang belum 1 orang nih bilang belum, nggak kedengeran. Dia bilang belum, nggak kedengeran. Iya. Semua dapat berkat tuh. 1 orang nggak dapat. Nggak dapat berkat, musibah nggak tuh? Musibah juga kali ya, orang yang nggak makan sendirian. Musibah juga kali ya. Kalau itu musibah jangan berisik gitu, selau, jangan berisik. Tulis di Facebook, kacau banget dah. Aneh, datang duluan kagak dapat, di share. Dunia internasional tahu semua tuh. Iya enggak? Maksudnya kemana, maksudnya ya, kalau ada musibah nggak usah ribut-ribut, santai. Bapak-bapak yang udah nikah sebagai suami nyari nafkah, capek nggak? Capek ya. Kalau capek yang berisik, tenang aja gitu maksudnya. Jangan kita begini, maksud saya, orang kerja capek ya, di kantor ada masalah segala macam, macet Jakarta, sampai rumah nggak usah ngeluh. Orang nggak seneng dengar keluhan, betul nggak? Jadi jangan ribut di rumah, biasa selau. Biarkanlah itu capek kita jadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Rahasiain. Ada nggak orang tua yang ribut banget kalau capek tuh? Bilang sama anaknya, kamu enak-enakan tidur. Nih ayah nih capek nih, banting tulang tiap hari. Di dagang daging di pasar, banting tulang ya, jualan tetelan. Ayah tiap hari banting tulang, capek nak, kamu tiduran. Kata anaknya, emang tidur nggak capek ya? Tidur capek juga ya. Ini maksudnya kalau kita capek nggak usah ribut, biasa aja, santai. Woles ya, santai, nggak usah ribut. Termasuk merahasiakan sedekah. Jadi kalau punya sedekah bagus dirahasiakan tuh. Diam-diam kita suka berbuat baik dan orang lain nggak ada yang tahu. Kayak Abu Bakar nih,
Jadi dalam riwayat tadi itu kata Umar, begitu aku bawa setengah hartaku, Abu Bakar datang bikulli dengan semua hartanya. Ada riwayat dan dia membawanya ngumpet-ngumpet gitu, ngumpet-ngumpet, nggak ditonjol-tonjolin, diumpetin, ya kan? Jadi bagus kalau kita merahasiakan sedekah. Ditampakkan boleh nggak? Boleh. Intu bedus sodakoti fani'imma hiya. Kalau kamu tampakkan sedekah bagus nggak? Bagus. Tapi wa intukhfuha, kalau kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, diam-diam engkau berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Mudah-mudahan kita ini semua punya amal yang kita sembunyikan. Amin ya. Pokoknya ini para akhwat diam-diam suka menyantuni anak yatim. Amin. Atau bapak-bapak diam-diam suka menyantuni para janda. Amin ya. Amin ya. Enggak ada yang amin nih. Kan bagus ya, ini yang membutuhkan, ya kan? Enggak ada yang amin nih. Amin nih. Jadi diam-diam suka, atau mungkin di lingkungan kita kadang di musola, di masjid tuh ada yang suka rajin tuh. Saya pernah ketemu masjid, ada orang baik, dia nggak bilang-bilang tuh, dia beli ke supermarket gitu, dia beli sabun cuci tangan, dia beli apa, ditaruh di masjid musola. Kan kadang-kadang kita mau wudu, ada sabun cuci tangan, seneng nggak kita? Seneng nggak tuh? Seneng ya. Boleh sekali-kali kita tuh ke supermarket gitu, beli sabun, sengaja taruh di masjid, taruh di musola. Orang yang mau wudu ada sabun cuci tangan, jadi pahala tuh. Dan kita nggak usah ngomong-ngomong, itu kan aneh yang beliin tuh, nggak usah tuh, ketahuan jadinya. Senang, diem, tenang, selalu. Punya habis wudhu, temen lu tau nggak? Ada itu kan tuh, ada enak banget nih musola ya, ada sabun cuci tangan. Siapa sih yang beliin? Kita diem, nggak usah ngomong, nggak usah daham ketahuan nih. Kita santai gitu. Apa kalau kita itu ketahuan jadinya, kita santai, nggak usah ribut-ribut nih. Jadi kayak Abu Bakar nih, dia berbuat baik dan dia biasa aja gitu, biasa, ya kan? Jadi kadang-kadang nggak perlu. Kadang-kadang jadi Abu Bakar seorang yang sangat dermawan, dan beliau juga dermawan dan merahasiakan kedermawanannya gitu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kedermawanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, semua orang berbuat baik kepadaku sudah aku balas. Kata Nabi, mali ahadin indana yadun illa waqad kaffainahu illa qad kafainahu ma khala Abu Bakrin. Semua orang yang berbuat baik kepadaku udah aku balas kebaikannya kecuali Abu Bakar. Fa innalahu indana yadan yukafihi Allahu biha yaumal qiyamah. Mudah-mudahan ntar Allah yang ngebalasnya gitu. Saking banyaknya bantuan yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita juga begitu. Jadi kita suka bersedekah, ya, berbuat baik, ya kan? Terutama kepada teman kita nih, dan kita merahasiakan nih. Kadang-kadang teman kita susah nih, kalau dia tahu tuh duit dari kita, dia nggak terima. Ada nggak begitu tuh? Udah nih aneh bantuin nanti sumbangannya buat ente. Ada nggak orang yang malu nerima zakat? Ada nggak? Ada nggak orang yang malu nerima temen nih? Kalau dia tahu dari kita temennya, dia nggak terima, ada nggak tuh? Boleh nggak kita umpetin tuh? Kita nggak usah sebut nama kita, boleh nggak? Kita kasih aja amplop gitu, amplop. Nih ya, semoga ada amplop nih, semoga berguna. Boleh nggak tuh? Nggak usah sebutin zakat, boleh nggak? Nih ada, boleh nggak tuh? Dibuka sama dia. Lah kok kosong? Lah kan gue bilang amplop doang, gue sih nggak bilang duit. Brengsek mana tuh? Gitu. Jadi karena kalau ini duit aneh nih, zakat nih ya. Lu kan lagi susah, aneh bantuin ente nih, ya. Ada nggak orang yang sungkan nerimanya tuh? Malu ya. Nih, jadi teman itu peduli. Ini saya ingin hubungkan dengan terutama masalah bagaimana pertemanan, persahabatan yang indah antara Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar. Udah Isya ya? Dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ayat yang kedua yang bercerita Abu Bakar Siddiq seorang yang sangat dermawan. Jadi kedermawanannya luar biasa tuh ya. Dia bahkan ada cerita yang menarik ketika hijrah. Jadi ketika hijrah, Asma yang bercerita. Sebelum saya takut keburu Isya ya, saya tutup dulu dengan cerita Abu Bakar itu mendidik anaknya. Dia punya anak namanya Aisyah, Asma, Abdullah. Didikannya keren-keren gitu. Pernah nggak dengar cerita waktu Abu Bakar hijrah, kan anaknya ditinggal tuh ya. Ada nggak kedengaran anaknya nangis-nangis tuh? Baba, nggak ada. Artinya semua, maksudnya bapaknya pergi tuh, bahkan Asma gitu ya, dia nyiapin bekalnya. Bahkan waktu itu Asma bercerita,
waktu Abu Bakar pergi, Abu Bakar membawa semua harta yang ada. Ini kata Asma, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma Abu Bakrin, ihtamala Abu Bakrin malahu kullahu min ma'ahu. Abu Bakar membawa semua hartanya, kata Asma anak ini. Berapa yang dibawa? Khamsatu alafi dirhamin au sittatu alafi dirham. Abu Bakar bawa 5.000 dirham atau 6.000 dirham. Wantalaqa biha ma'ahu. Itu uang dibawa Abu Bakar semuanya itu. Waktu hijrah menabi, takut namanya perjalanan nggak ada bekal begitu tuh. Sampai Asma cerita, Abu Bakar nama bapaknya namanya Abu Kuhafah, berarti kan engkongnya Asma kan, kakeknya Asma ya. Pas Abu Bakar pergi, dan ini kakeknya Abu Kuhafah nih, bapaknya Abu Bakar buta matanya, buta. Kata Asma cerita begini, fadakhala alaina jaddi Abu Kuhafah, kakekku datang pas ayahku pergi bersama Nabi itu hijrah. Kemudian waqad dhahaba basaru, ayahku kakekku matanya buta. Nanya kakeknya nih, wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsi. Aku dengar ayahmu Abu Bakar bawa harta pergi semuanya. Qultu, kata Asma, kalla ya abati, enggak wahai kakekku, innahu qad taraka lana khairan katsir. Ada kok yang ditinggalin, padahal enggak ada tuh, enggak ada. Jadi Asma cerita, enggak kakek, enggak kek. Qalat, kata Asma, fa akhadtu ahjaran, aku ambil batu, fa wada'tuha fi qutin fil bait. Ada kayak tempat duit gitu, kantong, aku masukin batu. Alladzi kana abi yadau malahu fi, tempat biasa ayahku naruh uang Abu Bakar. Kata Asma, thumma wada'tu 'alaiha thawban, di atasnya taruh baju. Thumma akhadtu biyadihi, aku ambil tangan kakekku Abu Kuhafah, ya abati dha' yadaka ala hadzal. Coba nih kek, masukin tangan nih kek. Kan? Abu Kuhafah masuk ke tempat duit itu, dipegang-pegang. Fa wada'a yadahu 'alaihi. Kata Asma, dipegang tuh barang yang dalam batu isinya. Kata kakeknya yang buta matanya itu, la ba'sa idza kana taraka lakum hadza faqad ahsan. Ya kalau masih ditinggalin sih bagus dah. Ini Asma ngomong, kenapa dia bohong sama kakeknya itu? Kata Asma, ma wallahi ma taraka lana syai'an, demi Allah ayahku tidak meninggalkan harta sedikit pun waktu pergi, dibawa semua sama Nabi. Walakinni aradtu an askuta syekh bidzalik, aku ingin agar kakekku enggak ribut-ribut gitu tuh. Yang saya ingin ceritakan betapa Abu Bakar mendidik anaknya sedemikian rupa tuh ya, sehingga siap dengan konsekuensi ayahnya berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya udah Isya ya, saya stop dulu. Nanti mungkin pada Isya kita sambung tentang ayat lain yang turun terkait sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati hadirin sekalian rahimakumullah. Tentu kita meyakini semua sahabat Nabi merupakan orang yang mulia ya. As-sahabah, para sahabat semuanya adalah mulia. Sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sahabat Uthman ibn Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib merupakan para sahabat yang mulia. Wa ummahatuhum wa ummahatul mukminin, dan juga para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Aisyah, dan semua istri Nabi merupakan wanita-wanita solehah, wanita-wanita yang baik-baik ya. Demikian juga dengan sahabat Abu Bakar, tentu dia seorang sahabat yang mulia. Namun yang namanya manusia hadirin, pasti semua orang ada juga sifat manusiawinya gitu maksudnya. Jadi ketika kita bercerita tentang sahabat Abu Bakar, Ustadz emang nggak ada kekurangannya? Semua manusia pasti ada kekurangan, betul nggak hadirin? Namun terkait dengan para sahabat, semua sahabat adalah sahabat yang mulia, dan kita insya Allah yang namanya mereka juga manusia, kadang mungkin melakukan kesalahan, kekhilafan, ya kan? Namanya juga manusia biasa, dan semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Terkait dengan sahabat Abu Bakar, contohnya, sahabat Abu Bakar seorang yang dermawan, yang baik. Tapi hadirin, yang namanya juga manusia, kita kan berbuat baik dengan orang. Kan harusnya orang yang kita itu berbuat baik kepada dia, harusnya juga ada sebuah hadis Nabi, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur, yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Betul nggak tuh?
Nabi ngajarin kita, kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, harusnya kita ngapain nih? Membalas kebaikannya kan. Abu Bakar juga begitu, dia sebagai manusia biasa, kalau dia sudah berbuat baik, ada orang yang udah dibayain ternyata melakukan tindakan yang mungkin menyakitkan hati orang yang berbuat baik, hadirin. Sebagai manusia biasa, Abu Bakar juga ada sedikit kesel juga gitu. Ini ceritanya ketika ini surat An-Nur ayat 22. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Para ulama mengatakan ayat ini turun sebagai teguran kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ceritanya hadirin, kan ada cerita hadithul ifki. Ada cerita ketika istri Nabi Aisyah yang juga merupakan putri daripada Abu Bakar dituduh berbuat yang tidak baik. Ada hadithul ifki, Aisyah dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat kan dalam sebuah perjalanan. Nabi itu punya kebiasaan, pernah saya ceritakan kalau tidak salah di forum ini, Nabi punya kebiasaan kalau pergi jauh istrinya diajak. Kalau deket enggak mungkin begitu ya. Sama kayak kita, kalau kita terbalik. Kita suami-suami ini kalau kita pergi jauh istri nggak diajak, kalau dekat diajak. Neng mau ngikut neng, mau kemana bang? Mau ke warung depan. Ya elah, ke warung ngajak bang. Kalau keluar kota dong bang, mau kemana bang? Mau ke Bandung nih, keluar ikut dong. Jangan termabok lagi, di rumah aja dah. Ini kalau ngikutin Nabi tuh kalau pergi jauh ngajak keluarganya gitu. Mungkin di antara hikmahnya diri namanya pergi jauh, betul nggak nih? Yang ya paham dah ya, gitu dah. Banyak nggak godaan hadirin? Godaan ya, maka Nabi itu kebiasaan kalau pergi jauh. Nah kalau tugas kantor ongkos sendiri dah kalau bawa istri, ya nggak asal jangan ngerepotin. Jadi Nabi ngajak Aisyah dalam sebuah perjalanan, ceritanya singkat cerita, di tengah jalanan pulang, pas Aisyah mau ditandu, yang nandu nyangkain Aisyah udah naik, ternyata Aisyah belum naik, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha katanya kalungnya jatuh, dia lagi sibuk nyari kalung, yang nandu nyangkain yang menandu nih menggotong, sangkain udah naik, jalan aja digotong. Nah namanya Aisyah mungkin kurus kan, digotong itu padahal nggak ada tuh Aisyah ya kan? Pas sampai Madinah lah kosong, nggak ada Aisyah. Di mana Aisyah hadirin? Masih tinggalan begitu tuh. Nyari-nyari kalung yang hilang. Nah singkat cerita ada seorang sahabat namanya Sofwan nolongin Aisyah dengan sangat hormat. Aisyah disuruh naik ke ontaknya. Bahkan kata Aisyah, Sofwan itu sopan banget, tidak ngajak aku bicara. Dia tahu aku ini istri Nabi, dihormatin gitu hadirin. Kita kalau mohon maaf kita kenal istri orang, kan kita kan nggak ngomong sembarangan, betul nggak hadirin tuh? Takut ntar gitu ya, apalagi pergi berdua kan. Takut ntar ada ada masalah, menjaga kehormatan. Kayak kadang-kadang ada ikhwan ma akhwat di lift tuh berdua ya kan. Satu madhab sono gitu. Ya kan? Begitu lift udah kebuka nggak ada yang tahu tuh. Lah kok nggak kebuka. Maksudnya mungkin dia menjaga kehormatan diri ya. Mudah-mudahan sahabat Rizka begitu tuh. Amin nih, nggak ada yang amin nih. Mudah-mudahan semuanya wanita dan laki-laki yang soleh dan soleha, amin. Saya juga lupa mengucapkan nih terima kasih kepada Ketua Rizka ya, Ukhti Rizki Safitri. Saya diundang di acara ini, mudah-mudahan pengurus Rizka diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan, amin. Nggak ada yang amin nih, amin nih. Dapat jodoh yang soleh dan solehah. Tuh kalau jodoh ya baru udah amin nih. Kalau tadi nggak ada yang amin. Baik, jadi sebagai manusia, ini singkat cerita, begitu sampai di kota Madinah, Aisyah dituntun sama Sofwan, nah bukan dituntun, dia naik gitu kan, ribut, katanya Aisyah dituduh berselingkuh. Turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak seperti yang dituduhkan, ya nggak hadirin. Nah nanti ini di fotokopian kita tuh, yang megang fotokopian di halaman 1 tuh, di halaman 1 surat An-Nur ayat 11. Ternyata siapakah yang menyebarkan isu ini hadirin?
Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang yang menyebarkan berita bohong ini di antara mereka adalah orang dalam kamu juga. Bukan siapa-siapa, hadirin. Usbatun minkum. Nanti ada 3 orang yang merupakan orang dalam nih. 3 orang ini, yang pertama Hamnah binti Jahash. Siapakah Hamnah binti Jahash? Adik iparnya Nabi. Nabi punya istri namanya Zainab binti Jahash. Nah, Hamnah ini adiknya Zainab, jadi adik iparnya Nabi ya. Ada riwayat mengatakan Hamnah pengen banget Nabi lebih sayang sama kakaknya gitu dibandingkan kepada Aisyah gitu ya. Pokoknya Hamnah termasuk yang menyebarkan berita ini. Yang kedua Hasan bin Thabit, penyair Nabi, penulis wahyu. Yang ketiga siapa hadirin? Saudaranya Abu Bakar, namanya Mistah bin Athathah. Mistah ini keluarganya Abu Bakar, dia orang miskin, masih keluarga Abu Bakar. Abu Bakar nolongin dengan cara disuruh kerja di rumah Abu Bakar, bantu-bantu sambil diberikan ya bantuan lah begitu. Kayak kita begitu kan ada saudara gitu dari kampung susah gitu kan. Udah dah ente kerja mana aja nih, nah, nyuci mobil anda ada 8 mobil anda nih, ente cuci dah. Amin nih, enggak ada yang amin nih. Gitu ya, ente kerja di rumah daripada kerja di mana-mana, jauh udah ke rumah saya aja dah. Tergaji sebulan 30 hari gitu kan. Kan jadi Abu Bakar tuh baik hadirin, dia di antara baik itu nolongin saudaranya. Dan ini bagus nih, kita kadang-kadang baik sama orang, sama keluarga pelit, ada gak nih? Dia sih Pak Ustadz, yang ngomong adeknya nih, dia sih baik sama orang-orang Pak Ustadz. Maksudnya adeknya, na'udzubillah pelit banget Pak Ustadz. Orang gocengnya ditagih, itu yang ngomong adeknya tuh. Nah kita kalau mau orang lain baik, apalagi dengan keluarga sendiri gitu. Makanya kalau kita mau ngasih bantuan, yang paling utama sama keluarga dekat. Yang deket-deket udah dapat baru yang jauh. Yang jauh dapat, yang deket-deket nggak dapat. Kecuali kalau nyari jodoh, sunnahnya itu cari yang jauh kata Nabi. Gharibu, cari orang asing. Maksudnya orang yang jauh secara nasab gitu kan. Ayo, mudah-mudahan nih teman-teman jodohnya orang jauh semua nih. Dapat jodoh orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua gitu. Amin nih. Enggak semangat ya amin nih. Biasanya kalau jodoh amin biasanya. Dulu tuh orang Jakarta banyak kawin sama saudara tuh. Orang Padang, orang Jawa sama orang Jawa gitu kan, orang Sunda sama orang Sunda. Dulu orang Betawi banyak sama orang Betawi tuh, tau gak apa sebabnya? Biar kontrakan gak kemana-mana, jadi sama kita juga gitu. Apaan tadi itu? Ya, ternyata ada 3 orang yang menyebarkan isu ini, usbatun minkum, masih keluarga dekat nih. Masih keluarga dekat. Jadi tadi itu pertama Hamnah, ada iparnya Nabi. Yang kedua Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi juga. Yang ketiga adalah Mistah bin Athathah, keluarganya Abu Bakar. Dia ditolongin, dibantuin, bantu-bantu di rumah. Begitu udah Aisyah mendapatkan isu, malahan dia ikut nyebarin. Kan aturan namanya saudara hadirin, saudara ditolongin ya enggak. Ini yang Abu Bakar lagi susah, kena fitnah nih. Bagusnya ngapain ini Mistah bin Athathah nih? Kan bagusnya meredamnya hadirin, ikut menyebarkan. Nanti akhirnya singkat cerita 3 orang ini dihukum sama Nabi tuh. Kan kalau namanya haddul qadzaf, menuduh orang lain berzina tanpa bukti, kan dicambuk sebanyak 80 kali. Menuduh orang lain tanpa, maka kita nggak boleh hadirin tuh. Kita nggak boleh bilang orang tuh orang kayaknya hamil dah, nggak boleh tuh. Kita kondangan nih, pengantin gendut, kayaknya kecelakaan nih, tabrak bajai kayaknya nih, gitu kan nggak boleh hadirin. Tuh kalau pengantin dengar, bapak ngomong apaan pak? Enggak, kok kayaknya gendut. Saya ini emang kembung pak. Saya bukannya hamil nih. Mungkin pengantin begadang hadirin ya kembung ya. Kita nggak boleh ngomong sembarangan tuh. Kita ngomong kayaknya pengantin hamil duluan kayaknya nih. Nggak boleh tuh hadirin. Itu menuduh orang lain tanpa bukti ya nggak? Atau umpamanya Ustadz, saya kan kayaknya baru kondangan Januari, kok Februari beranak Pak Ustadz. Cepat amat Pak Ustadz ya. Ini kan mungkin dia akadnya setahun yang lalu hadirin. Pesta baru kemarin, kok saya nggak dibilangin, emang lu siapa? Emang mesti lapor sama lu semuanya. Kita kadang sotoy hadirin, so tahu ya nggak? Pokoknya kalau nggak ada bukti nggak boleh ngomong sembarangan. Orang Islam tuh nggak harus husnuzon, nggak boleh suuzon, ya nggak? Walaupun memang zaman sekarang banyak ya mungkin begitulah, kita harus husnuzon aja dah. Kadang-kadang begitu kondangan Januari, Februari beranak, neng cepet banget neng, digital. Sekarang mata Android gini doang kan ya. Emang dulu pencet nih. Karena mah Android. Nah ini
Akhirnya Abu Bakar sumpah, begitu Mistah bin Atsatsa orang yang ditolongin, dibantu, di segala macam, malahan ikut nyebar berita. Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini bantuan nggak ada lagi, wah gitu kira-kira, stop, nggak ada lagi bantuan, nggak ada lagi bantuan. Karena Abu Bakar merasa kecewa ya, udah ditolongin, kemudian istilahnya bukannya ngebalas kebaikan, malahan ikut menyebarkan fitnah. Turun ayat Al-Quran ini nih, surat An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya lagi. Orang yang miskin, orang yang berhijrah pada jalan Allah. Karena Mistah termasuk muhajirin dia. Dia termasuk muhajirin dari kota Makkah ke Madinah. Emang susah keadaannya, ditolong mau Abu Bakar. Dan hendaklah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Mendengar ayatnya Abu Bakar, dia sadar, ya udah kalau gitu saya maafkan Mistah bin Atsatsa dan saya akan siap kembali memberikan bantuan kepada dia. Nah ini hadirin, jadi yang namanya manusia biasa, sahabat juga manusia biasa, betul nggak hadirin? Maksudnya gini, sahabat orang yang mulia, dia manusia biasa, kadang-kadang salah juga, tapi kita yakin mereka manusia yang terbaik. Kita tidak boleh berkata yang buruk tentang para sahabat kan, apalagi sampai menghina sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Semua sahabat orang yang mulia, istri Nabi semua orang yang mulia, Khadijah mulia, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mulia, semuanya mulia hadirin. Namanya juga manusia, mungkin kadang-kadang ya semoga Allah mengampuni kesalahan mereka kalau mereka punya kesalahan ya. Tapi sikap kita menghargai perjuangan dan pengorbanan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar sampai Allah negor hadirin. Ini enggak? Kan berarti peduli ya. Berarti Allah sampai ngingetin Abu Bakar tuh. Janganlah orang yang punya kelebihan harta di antara kamu gara-gara ada masalah berhenti. Ini mungkin apa hubungan, kan tadi saya bilang kalau kita hubungkan dengan pertemanan hadirin. Kita hubungkan dengan pertemanan, ya nggak hadirin? Sahabat ini teman yang baik ya. Kita kalau kadang-kadang teman kita salah hadirin, kita tolongin ya, dia malah maafin nggak hadirin? Maafin. Walaupun teman dekat kadang-kadang ada nggak salahnya nih hadirin? Ada salahnya ya kan? Orang kadang hilaf, ya nggak? Ada sebuah hadis Nabi tuh, begini kata Nabi SAW. Dan untuk orang-orang yang memiliki kemuliaan, maafkanlah kesalahan mereka. Untuk orang-orang yang mulia, maafkan kesalahan mereka hadirin. Maksudnya gini, selama ini track recordnya baik hadirin, betul nggak? Cuman kadang-kadang dia hilaf, betul nggak hadirin? Suami saya sering bilang kalau ada istri, Pak Ustadz, suami saya selingkuh Pak Ustadz, gitu kan? Gimana Pak Ustadz? Tanya, yang ibu tahu gimana suami ibu? Ya selama ini baik Pak Ustadz, insya Allah suami ibu tetap baik. Saya tahu Bu, dia dulu alumni Rizka, ya kan? Dia insya Allah cowok yang bertanggung jawab gitu kan. Tapi dia berselingkuh Pak Ustadz. Yang namanya manusia Bu, biasa dah ya enggak. Ya, maafkanlah dia, berilah dia second chance, ya, you understand ya kan? Kasih kesempatan kedua, ya enggak hadirin. Kita kadang-kadang nih orang teman kita begitu salah dikit, ya kenapa kan? Kenapa tidak kita maafkan, ya enggak hadirin? Mengapa tidak kita? Saya tanya hadirin, Nabi Yusuf alaihissalam mulia enggak? Nabi Yusuf alaihissalam mulia enggak hadirin? Yang mulia ya, tapi perhatikan tuh dalam Al-Quran kan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha, ya kan? Digoda kan Yusuf dari awal udah nggak mau, ya nggak? Begitu kata Zulaiha, warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil wa qalat haytalak, sini kamu, kata Zulaiha kan. Apa jawaban Yusuf? Ma'adzallah, aku nggak mau. Mau nggak Nabi Yusuf hadirin? Nggak mau ya, ma'adzallah, aku takut kepada Allah, nggak mau tuh. Sejak awal Nabi Yusuf nggak mau hadirin. Perhatikan ayat berikutnya tuh di surat Yusuf tuh. Walaqad tapi Zulaiha terus godain, terus godain. Apakah ayat selanjutnya tuh? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha pengen dengan Nabi Yusuf karena saking kuatnya godaan, Nabi Yusuf akhirnya hamma biha, pengen juga sama Zulaiha. Coba tuh. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau dia tidak melihat petunjuk Allah mungkin jatuh Nabi Yusuf tuh. Nabi Yusuf mulia enggak dia? Kadang-kadang orang yang mulia kepleset juga kadang-kadang. Ingat,
Ini kadang-kadang nih, tapi kata Nabi, ini hadisnya gini, aqilu dzawil hayati atharatihim. Untuk orang yang mulia, maafkanlah kesalahan mereka. Selama ini track recordnya baik hadirin. Cuman kadang-kadang ada kesalahan yang bukan kita tolerir, bukan mentolerir kesalahan, bukan. Oh, ini orang yang mulia kadang-kadang tergelincir hadirin. Ini kalau teks terjemahan Departemen Agama tuh, dan Zulaiha menginginkan Nabi Yusuf dan demikian pula dengan Yusuf menginginkan Zulaiha. Dua-duanya pengen, Zulaiha pengen, Yusuf juga pengen. Tapi pengennya beda hadirin. Kira kalau kata anak muda nih, kalau Zulaiha pengen banget, kalau Yusuf pengen aja gitu. Maksudnya awalnya nggak pengen dia. Iya. Kita makan bakso nih, makan bakso yuk. Depan itu Sunda Kelapa, aneh bayarin. Aneh nggak ada kenyang banget tuh. Nggak, aneh bayarin lah, nggak ada kenyang banget tuh. Udah kalau nggak ente nemenin aja dah. Udah ente makan, anda temenin dah. Temen kita makan ya. Kita nggak nemenin kan. Dia godain kita tuh. Dosa deh. Bakso sorga nih bakso. Maknyus gitu kan. Kita ngeliatin ngiler ngadirin. Brengsek banget. Bang atuh dah bang. Ya kan. Kalau lu makan juga sih? Ya lu godain gua sih gitu ya. Awalnya pengen nggak kita awalnya? Karena kuatnya godaan kadang-kadang kita jadi pengen ya. Begitu tuh. Ya kan, laula an ra'a burhana, kalau tidak Nabi Yusuf melihat petunjuk dari Allah tuh. Dalam tafsir, apakah petunjuk yang dilihat Nabi Yusuf alaihissalam hadirin? Nabi Yusuf sekelebatan seperti melihat wajah ayahnya tuh. Nabi Yakub alaihissalam. Wa daraba ala sadrihi. Nabi Yakub kayak mukul dadanya tuh, kayak woi gitu tuh, diingetin tuh. Nanti dalam pelajarannya pentingnya orang tua ngingetin anaknya tuh. Bahwa kadang-kadang yang namanya anak muda, meskipun bapaknya bilangin kadang cuek ya, bapaknya bilang, nah kamu sekolah jangan nasihat orang tua tuh, ya kan, meskipun ketika disampaikan anaknya kelihatan yang nggak dengerin, kerekam gak tuh, kerekam. Siapa tahu begitu tuh anak ada godaan, ingat dengan omongan orang tua. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, apakah petunjuk yang dia seperti sekelebatan ingat wajah bapaknya tuh, gitu, ingat. Wa daraba ala sadri, dia ingat. Kira-kira kayak kita kan, bapak bilang mana, nak jangan bandel ya nak, jangan nakal ya nak, jangan narkoba ya nak, hati-hati nak banyak godaan cewek nak, cakep bilangin bapak ya nak, gitu ya mungkin ini. Oh enggak ya, gitu ya kadang-kadang ya, hati-hati. Itu kan orang tua bilangin ngadirin tuh. Begitu anaknya ada yang godain, lo mau nggak narkoba? Wah dia ingat omong bapaknya kan. Ini kalau bapaknya bener hadirin, yang takut kalau bapaknya brengsek nih, khawatir nih anak ya. Nah nih Nabi Yusuf alaihissalam mulia nggak hadirin Nabi Yusuf? Mulia ya, tapi orang yang mulia juga ya nggak? Tuh walaqad hammat bihi, tapi untung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin tuh. Ini Nabi dah. Sahabat Abu Bakar mulia nggak hadirin? Mulia kan, tapi yang namanya manusia hadirin. Cerita yang terakhir, ayat yang terakhir. Ketika bersembunyi di Gua Thur, kan dari rumahnya Nabi pergi sama Abu Bakar kan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku punya unta 2. Ini ayatnya, ayat terakhir turun dengan sahabat Abu Bakar, surat Al-Anfal ayat 40. Maaf, Al-Anfal nih, At-Taubah nih, maaf, At-Taubah ya, bukan Al-Anfal, salah tulis nih. At-Taubah surat 9 ayat 40. Di sini benar enggak di sini? Kalau salah tolong dibenerin nih. Surat At-Taubah bener nih, Taubah ayat 40. Jadi kan Nabi kata Abu Bakar, Rasulullah aku punya 2 unta, satu buat aku, satu buat kamu, pakai Nabi. Apa kata Nabi? Naam, walakin bithaman, aku bayarin. Kata Abu Bakar, enggak Nabi pakai aja, enggak, kata Nabi aku bayarin. Nabi ngajarin kita hadirin, meskipun teman sama Abu Bakar, gitu ya, teman kita baik hadirin, tapi kita gitu ya, kita kadang-kadang mau temen nih, kita memanfaatkan teman mulu hadirin, ada nggak tuh? Kalau naik taksi tidur mulu dia, kita mulu yang bayar, ada nggak tuh? Ini kan, ini teman kacau begini nih. Kalau makan di warung dia makan kelar belakangan lama banget gitu kan, ya gua lagi yang bayar dah. Kalau naik bis barang nih, lu bayar enggak? Tunggu, gue yang bayar. Lama banget hadirin. Tunggu, mana dia dapat ya? Tuh naik cepetan dong. Akhirnya kita lagi yang bayar, udah lama gitu. Ini kalaupun teman kita baik hadirin, jangan memanfaatkan teman ya. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah ini onta engkau pakai 1, aku 1, enggak kata Nabi. Walakin bithaman, oke aku ambil tapi dengan aku bayarin. Gitu tuh Nabi bayarin Abu Bakar. Jadi walaupun teman dekat ya, tapi apa tuh hadirin tuh? Tentu Abu Bakar kalau nggak dibayar senang hadirin. Senang hadiah buat Nabi, tapi Nabi ngajarin enggak, aku bayarin Abu Bakar. Ngajarin kita juga yang namanya perjuangan bi amwalikum wa anfusikum. Perjuangan dengan harta dan jiwa hadirin. Kadang orang bilang begini, Pak, saya nyumbang aja ya Pak, saya nggak datang Pak. Nggak cukup, ente datang juga. Pak, saya nyumbang tenaga ya Pak, nggak nyumbang duit. Nggak, ente harus nyumbang duit juga walaupun dikit gitu hadirin.
Karena Allah nggak ngasih pilihan, bukannya au tapi wau huwa. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa, Jadi kadang-kadang yang diperlukan, Pak, saya nggak datang ya Pak, nyumbang doang. Kalau ente nggak datang saya mendatang, kue semuanya, zamannya nggak ada. Ini yang hadirin. Udah ente datang, kalau itu Pak saya datang aja Pak, nggak nyumbang kue, ntar orang doang nggak ada kuenya, dua-duanya gitu hadirin. Jadi kita perlu badan juga, perlu materi juga. Bi amwalikum wa anfusikum, boleh banyak boleh dikit hadirin. Nah, singkat cerita, akhirnya kan berangkat bersama Abu Bakar tuh di gua Thur bersembunyi. Kan singkat cerita, begitu ngumpet di gua Thur, illa tansuruhu faqad nasarahullah, kalau engkau tidak ingin menolong Nabi, sungguh kata Allah aku sudah menolongnya berkali-kali. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar, ingat pada saat dia berdua dengan sahabatnya Abu Bakar di gua Thur, ya kan? Kemudian saat itu pas di gua Thur, di luar ada orang musyrik Quraisy sampai ke depan mulut goa. Hadirin, Abu Bakar ketakutan. Yang ini saya ceritakan, meskipun dia, tapi ada nggak perasaan takut hadirin tuh? Kan dia Abu Bakar dia ketakutan tuh, ya kan? Sampai ya Rasulullah, lau nazara ahaduhum tahta qadamaihi la abus, Nabi, kalau mereka nunduk aja dikit kita ketahuan Nabi. Tuh Abu Bakar gemeteran tuh. Ketakutan hadirin, ketakutan. Sampai Nabi di Quran diceritakan idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Nabi bilang Abu Bakar la tahzan, jangan sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Di dalam tafsir diceritakan mengapa Nabi mengucapkan kalimat la tahzan, bukannya la takhaf hadirin. Bukan jangan sedih, tapi bukannya jangan takut ya. Karena sebenarnya diceritakan dalam sebuah buku saya baca tuh, Abu Bakar tidak takut hadirin. Ya Rasulullah, aku bukan takut mati, kata Nabi Abu Bakar tuh. In mutu fa ana rajulun wahidun, Nabi, kalau aku mati, aku sendirian nggak jadi masalah gitu. Aku khawatir engkau ya Rasulullah. Kalau kau kenapa-napa nih umat Islam nih gimana yang lain itu. Jadi Abu Bakar takutnya di sini bukan ketakutan dia takut mati, bukan. Tapi dia takut sedih ntar kalau kenapa-napa Nabi gitu. Maka katanya kenapa Nabi bilangnya la tahzan, jangan sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Kenapa Nabi tidak berkata la takhaf, jangan takut? Karena dia takutnya takut khawatir gitu hadirin. Beda nggak tuh? Ini kan kayak gimana sih contohnya? Kita takut ya, kita kalau nonton film nih, jagoan hampir ketangkap hadirin. Ya aduh jagoan ketangkap nih. Kita kadang khawatir gitu ya. Aduh jagoan ketangkap kayak ini. Ini kan udah film doangan tuh, kita deg-degan nih. Jadi Abu Bakar takut, ya Rasulullah, aku in mutu fa ana rajulun, kalau aku mati Nabi aku cuma sendirian. Tapi engkau Nabi kalau engkau meninggal dunia, ini gimana nih para sahabat gitu tuh. Jadi dijelaskan bahwa takutnya Abu Bakar takut lebih kepada khawatir ada apa-apa sama Nabi. Maka Nabi bilang lah tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Buat siapa hadirin? Buat siapa nih? Buat Abu Bakar. Karena sakinah bukan sakinatahu, ini kan alaihi, bukan alaihi mah ya. Ya kan? Ada yang mengatakan alaihi kepada Nabi, tapi ketenangan yang berupa pertolongan gitu. Ada tafsir mengatakan sakinatahu alaihi, ketenangan kepada dia. Siapa dianya nih? Abu Bakar. Karena dia tadi tuh dia khawatir. Kalau Nabi sejak awal tenang. Kan pernah saya bilang, pemimpin nggak boleh panik, ya hadirin. Ya, pemimpin harus tenang, santai, selalu. Ya, dolar berapa kayak dolar, santai aja begitu. Jadi pemimpin kata istrinya, Mas, beras habis Mas, tenang. Punya tabungan Mas? Ya enggak sih, tenang aja kita. Ya, daripada kita lapar, kita ribut, mending kita meninggal dengan tenang. Ya. Kayak main bola begitu kan, udah 2-0, santai. Kalah 3-0. Ya. Kadang-kadang panik itu, maka pemimpin, terutama sering saya bilang pemimpin harus tenang. Tapi tenang tapi bekerja gitu, jangan tenang-tenang doang nih. Tenang-tenang meninggal orang lama-lama ya. Artinya banyak musibah, banyak masalah, pemimpin harus kelihatan tenang, tapi bekerja hadirin. Bekerja, jangan diam aja. Ya kan? Ini akhirnya Allah berikan sakinah, karena sakinah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah ketenangan hadirin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Dialah Allah yang berikan ketenangan pada orang yang beriman.
Kita pengen hati kita tenang hadirin. Ingat, ketenangan tuh mahal hadirin, tenang. Wa may ya'shu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang hidupnya melupakan aku, kata Allah, hidupnya menjadi kehidupan yang gersang, enggak tenang hadirin. Orang yang hidupnya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya enggak tenang tuh, enggak tenang ya. Tapi orang yang ingat Allah gimana tuh? Wa may ya'mal man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya kan? Siapa orang yang beramal soleh, laki-laki perempuan, akan kami berikan padanya kehidupan yang baik. Tenang hadirin, kalau kita beramal soleh. Kembali sini nih, jadi Abu Bakar dia manusia biasa, jadi meskipun dia tadi itu, tapi dia nanti ada saatnya juga Abu Bakar kelihatan ketenangannya tuh. Nah ini akhirnya singkat cerita, wa ayyadahu bijunudin lam taroha, Allah dukung Nabi dengan tentara yang gak kelihatan. Dalam tafsir itu malaikat turun. Ada yang mengatakan banyak benda-benda di dekat Gua Thur, orang kafir menyangka bukan tentara Allah, padahal apa hadirin? Tentara Allah. Ada ayat walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah tentara di langit dan di bumi. Ada yang mengatakan di mulut goa ada laba-laba yang merupakan tentara Allah. Ada burung merpati yang merupakan tentara. Orang menyangka ini bukan tentara, padahal itu tentara Allah. Katanya di riwayat mengatakan mulut goa ada laba-laba. Ya orang nggak nyangka kan. Pernah saya ceritakan ada ibu-ibu tuh di rumahnya sarang laba-laba banyak banget tuh. Bu nggak ada bersihin bu, biarin tat, nolongin Nabi tat, gitu katanya. Bilang aja malas sekali ya. Itu ada banyak itu tuh. Kalau cicak hadirin, baca nggak cicak hadirin? Cicak sunahnya di itu tuh, kalau dimusnahkan nih. Ada riwayat tuh, banyak riwayat tuh. Jadi Nabi Ibrahim dalam tafsir Ibnu Katsir banyak tuh cerita mengenai kata Nabi man qatala wazaghan fi awwali darbatin kanat lahu mi'atu hasanah. Yang membunuh cicak pada pukulan yang pertama dapat pahala 100. Yang baru mati pada pukulan yang kedua pahalanya kurang. Wa fi tsalitsah, baru mati pada pukulan ketiga pahalanya berkurang lagi hadirin. Karena ternyata cicak matinya susah hadirin, betul enggak tuh? Cicak kita gebuk nih, dia pura-pura gitu kan. Pas kita lewat dia ngelirik dikit. Pas kita jalan dia kabur tuh hadirin. Ada enggak cicak begitu tuh? Maka Nabi ngasih nama cicak sama dengan al-fuwaisiqah, penjahat kecil ya. Penjahat kecil, al-fuwaisiqah. Gitu. Pernah ada seorang perempuan ke rumah Aisyah. Pas ke rumah Aisyah, ya Aisyah, ada kayak kayu kayak tombak gitu diri di tembok. Ya Aisyah, buat apaan itu anak panah gitu kan? Kata Aisyah, linadriba bihi al-wazagh, al-auzagh, buat mukul cicak kata Aisyah. Karena Rasulullah bersabda, ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud hadirin, kan dibakar sama Raja Namrud tuh, katanya semua makhluk berusaha memadamkan kecuali cicak hadirin. Dia niup-niup, biar apinya nyala terus tuh. Akhirnya kata Nabi itu cicak dimusnahin tuh. Terdapat dalam di Riyadhus Shalihin ada hadis ini. Di Riyadhus Shalihin ada di tafsir Ibnu Katsir cerita mengenai ketika Nabi Ibrahim dibakar, terdapat nih riwayatnya. Jadi sunnahnya, karena apalagi cicak kadang makan makanan kita ya, maksudnya gitu kan. Ada kadang kita jadi geli. Saya setelah membaca itu bab ini semangat nih, saya ada sapu lidi itu kan. Ada cicak saya kejar ada, sunnah nih. Ya. Tapi kalau jangan kita iseng, kita pojok-pojok aja nih cicak, jangan ada nih, kalau yang nggak mengganggu dia mengganggu nih kadang-kadang. Ini Nanti kita kembali ke sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini beberapa ayat terkait dengan sahabat Abu Bakar. Tentu sekali lagi tadi yang terakhir saya sampaikan bahwa dia manusia biasa. Selain ayat yang memuji Abu Bakar, ada juga ayat yang mengingatkan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah manusia yang mulia, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita baca sedikit sirahnya, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada sahabat Abu Bakar dan meneladani kebaikan-kebaikannya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jamaah Paris yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka sesi pertanyaan untuk 2 orang ikhwan dan 2 orang akhwat. Mungkin dari ikhwan dulu, ada yang mau bertanya? 2 orang ada? Oh oke. Sebutkan nama dan tinggalnya mas. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz, makasih. Waalaikumsalam. Pak, mungkin yang ditanyakan, oh ya, nama saya Ansar Pak.
Pak mau ditanyakan di luar konteks ini boleh Pak sedikit? Iya. Oke, gini Pak, saya pernah dengar ceramah bahwa di ceramah itu disebutkan syukur itu lebih tinggi makomnya daripada sabar. Jadi banyak orang yang ditimpakan kesulitan pasti akan bersabar walaupun tingkat kesabarannya berbeda-beda. Tapi tidak banyak orang yang dilimpahkan rezeki mampu untuk bersyukur. Yang mau saya tanyakan, pendapat Pak Ustadz mengenai kutipan nasihat ini seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, baik, langsung aja ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan dua sifat ini, syukur dan sabar. Kata Nabi, kalau Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib orang yang beriman itu. Inna amrohu kulluhu lahu khairun, semua urusannya bagus. Yang pertama Nabi sebutkan in asobathu sarra'u syakaro, kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Jadi kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur, fakana khairan lahu, bersyukur atas kebaikan bagus enggak? Itu bagus untuknya. Wa in asobathu dharra'u sabaro, saat mendapatkan musibah dia bersabar, fakana khairan lahu, sabar saat mendapatkan musibah juga bagus. Jadi al-mu'min baina syukri was sabri, orang yang mukmin itu antara syukur dan bersabar. Maksudnya emang ini dua padanan nih. Jadi mana yang lebih bagus? Pertama, aturan umumnya lagi susah dia bersabar, lagi senang dia bersyukur. Ada bab yang lain begini, kita kan harus husnuzon sebagai orang yang beriman. Bahkan yang lebih keren adalah kita bersyukur atas musibah yang datang. Bukan bersyukur gini maksudnya. Ada sebuah kalimat, rubba dharratin nafi'ah, kadang-kadang yang mudorot memberikan manfaat. Kadang-kadang yang mudorot memberikan manfaat. Contoh, lagi naik motor, ban bocor, musibah enggak? Musibah enggak? Musibah buat kita, buat tukang tambal ban rezeki. Orang meninggal musibah enggak? Musibah ya. Buat tukang gali kubur rezeki tuh. Kata tukang gali kubur ini pinggiran Kober, nih gak ada yang mati apa ya, sepi banget nih gitu tuh. Di Jakarta sekali gali berapa sekali gali? 2 juta. Berapa sekali gali lubang? Belum pernah kita ya. Kalau nggak salah 2 jutaan tuh ya, 2 juta tuh gali lagi. Artinya gini, kita nggak pengen ada musibah, sakit musibah bukan? Musibah ya. Tapi kadang-kadang nih, kadang-kadang musibah itu membawa kebaikan buat kita. Begini kata Nabi, may yuridillahu, ini hadis riwayat Imam Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah diberikannya musibah. Ketika mendapatkan musibah dia jadi baik, gitu maksudnya. Contoh sakit musibah bukan? Sakit musibah bukan? Ragu-ragu kayaknya nih. Sakit musibah bukan? Musibah ya. Kita mau nggak sakit? Cuman biasanya tidak sedikit orang lagi sakit malah bagus. Gara-gara sakit dia jadi berzikir, betul nggak? Lihat orang kalau lagi sakit, astagfirullahaladzim, gimana kabarnya akhi? Astagfirullahaladzim. Apalagi kata dokter, wah nih sebulan lagi nih Pak, astagfirullahaladzim, makin kencang tuh, ya enggak? Coba dah nengokin orang yang sakit, di kasurnya ada apa di kasurnya tuh? Ada tasbih, ada buku Yasin, ya enggak? Ada Quran, buku doa, ya enggak? Orang sakit jauh dari maksiat dan dosa, betul enggak? Di tempat-tempat hiburan malam, di kafe, di klub-klub gitu kan, tempat orang pada joget, ada nggak orang yang sakit? Pakai infusan gitu, masuk, mau ngapain Pak? Kata security, mau joget nih seminggu udah nggak joget, ngenak banget badan. Kata security, ya apa resiko ada Pak? Ini di dalam tempat hiburan isinya orang sehat, orang sakit tadi secara fisik. Orang sehat, orang sakit di mana tempatnya? Di rumah sakit. Ini artinya lagi sakit kadang mau kebaikan ya, betul nggak tuh? Saya gara-gara sakit Tad, saya jadi hatam Quran Tad, bagus kalau begitu. Ente kalau sakit nggak pernah baca Quran, kalau sehat nggak pernah baca Quran, betul nggak hadirin? Gara-gara sakit silaturahim, betul nggak? Gara-gara sakit orang pada datang hadirin, betul nggak nih? Pada nengokin, karena musim mangga nih, bawa mangga, bawa jeruk, bawa parcel. Sakit 2 minggu, parcel banyak tuh. Ya, kata anaknya, ya nih kalau sebulan enak nih ya, bisa dagang nih ya. Kacau nih anaknya. Bapaknya sakit, kurus banget bapaknya, anaknya gemuk banget, sehat gitu. Kata lu, kamu sehat banget nak, enak ya, makan kue mulu katanya. Pengen gak sakit hadirin? Gak pengen ya, cuman gara-gara sakit banyak yang doain, betul gak? Coba kalau sehat ada gak yang doain? Hadirin nih ada sahabat Rizka lagi sakit, doain yuk, doain gak kita? Coba dah, hadirin
ini kita doain ya buat Ketua Rizka. Emang lagi sakit ya? Enggak sih, lagi sehat. Ngapain kita doain kalau lagi sehat gitu tuh? Ini enggak. Sasaroni doain ya hadirin, sakit Pak. Dia lagi sehat sih, ngapain kita doain ya hadirin. Tapi kalau sakit baiknya yang doain. Di masjid, di musola, ke teman-teman, dari mana lu? Yang sakit, ini sakit saya doain dah. Kita nih doain ya. Ini kan. Tapi orang sehat ada yang doain. Ini maksudnya gini, kadang-kadang gara-gara sakit aja ada yang banyak yang doain. Banyak yang sayang hadirin. Coba dah kalau lagi sakit, banyak yang sayang. Suami istri nih, istri lagi sakit nih. Suami sayang hadirin. Sayang tuh jam 2 malam nih kata istrinya, bang ambilin air hangat apa bang, aus bang. Suami jam 2 malam bangun nggak hadirin? Bangun tuh ngantuk-ngantuk. Sayang istri, coba kalau lagi sehat dah. Istri sehat nih, bang ambilin air dong bang, dapur bang. Brengsek banget kalau tidur lo, ambilnya sendiri sononya. Ya hadirin. Maksud saya begini, kadang-kadang musibah itu kan kita sabar. Malahan kadang-kadang ada musibah yang bukan kita syukuri ya. Kadang-kadang musibah itu membawa manfaat hadirin, bukan manfaat bukan. Rubba darratin nafi'ah. Berapa banyak kadang mudarat memberikan manfaat. Saya ingin jelaskan betapa orang Islam harusnya husnuzon hadirin. Gara-gara sakit nambah ilmu, betul nggak? Minimal kita jadi mengerti tentang penyakit yang kita derita. Sakit apaan nih? Ini Pak Ustadz, saya asam urat nih Pak Ustadz. Apaan sih asam urat? Ini Pak Ustadz. Ini obatnya ini Pak Ustadz nih, emping 1 toples sama sate kambing 50 tuh Ustadz, sama durian Pak Ustadz. Itu obatnya tuh, meninggal langsung ya. Betul nggak? Kita kalau sakit banyak ilmu nggak nih? Gara-gara sakit jadi tahu rumah sakit yang hadirin. Ente kalau mau ke rumah sakit mau sono nih, sini. Nah, yang enak tuh rumah sakit sono no. Kenapa emang Pak? Cakep-cakep Ustadznya. Gitu tuh. Nambah ilmu dia hadirin. Ya enggak? Sampai angkot-angkot semua Kopaja jurusan rumah sakit apal dia hadirin. Ente kalau sakit sono no enak no, naik ini Kopaja turun. Yang enak naik Gojek langsung. Ya kan gitu nih cerita gitu ya. Pokoknya banyak pengalaman nah. Betul enggak Den tuh? Saya tanya, mau enggak sakit? Enggak mau ya. Cuman kadang-kadang orang Islam tuh husnuzon. Jadi kalau ditanya apa namanya teori awalnya lagi senang bersyukur, lagi susah bersabar. Kan pernah saya ceritain hadirin. Ingat enggak suami istri? Yang istrinya cakep banget. Istrinya cakep banget hadirin. 9,9 istrinya nilainya. Suaminya 6 kurang. Ya. Kata istrinya, "Bang, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil jannah." Bersyukur Bang kita sama Allah. Kita insya Allah masuk surga berdua. Kata suaminya, "Kaifa yakunu dzalik?" Kenapa Neng kok bisa ngomong begitu? Nah Abang, iya Bang. Kan Abang nikah sama saya, kan saya cakep. Kan Abang bersyukur, syukur surga Bang. Saya sabar Bang saya. Karena suami brengsek banget lu, kenapa kali. Jadi emang gitu ya. Emang syukur sabar tuh temen tuh. Jadi teori awalnya susah, senang dia bersyukur, sulit dia bersabar. Tapi kadang-kadang musibah hadirin. Ini nih ayat yang tadi tuh. Yang tadi yang di fotokopian kita ya, lihat. Ketika Rasulullah mendapatkan fitnah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tadi di fotokopian kita itu. Surat di halaman pertama surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrol lakum. Jangan kamu sangka musibah itu buruk buat kamu. Bal huwa khairul lakum. Bisa jadi musibah itu membawa kebaikan buat kamu. Betul enggak hadirin? Kayak tadi tuh musibah. Suami istri, istrinya sakit. Suami sayang enggak hadirin? Sayang, ya enggak? Istrinya sakit atau suami sakit. Lagi berantem hadirin, sakit lakinya. Kata istri brengsek banget gue lagi berantem dia sakit lagi dah. Sama istri dikerokin juga hadirin tuh. Ya kan? Dia kesel juga, ya kan. Padahal orang tuh kalau lagi marah hadirin, gara-gara sakit jadi damai, betul nggak hadirin? Belum pengalaman, belum pernah nikah ya. Itu hadirin tuh, ya kan? Yang udah nikah gimana? Betul nggak hadirin? Gitu ya. Gara-gara sakit jadi baik. Suami di rumah sakit tuh, udah pakai kasur yang enak, ngek. Istri nemenin, di mana tidurnya hadirin? Di ubin, pakai kardus, ya. Stiker ya maksudnya. Begitu tuh orang kalau sakit baik yang baik hadirin. Mau nggak sakit hadirin? Nggak mau ya, cuma kadang-kadang ya. Tuh, apa kalau suaminya ini udah tuh istri tuh ya udah Bang, udah ikhlas semuanya Bang, udah ridho. Kalau pergi dah, mungkin istri udah nggak betah banget ya hadirin. Kata yang laki, brengsek banget kamu, aku batuk doangan ikhlas apaan sih katanya. Jadi begini teori awalnya lagi senang bersyukur, lagi susah sabar. Tapi kadang-kadang lagi musibah juga hadirin, bisa jadi itu musibah membawa kebaikan. Rubba darratin nafi'ah. Jadi kalau ditanya mana tinggian, ya lebih tinggi adalah apapun keadaannya kita berprasangka baik tuh sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi puncaknya sikap adalah ridho hadirin. Puncaknya sikap adalah ridho. Ridho itu puncak nomor 1. Jadi apapun keadaan kita ridho. Apa sih ridho artinya? Ridho itu menerima hadirin. Ridho tuh, saya ridho. Wallahu alam bisawab, kira-kira begitu. Mungkin kata nyambung bangga ya. Mudah-mudahan nyambung ya. Udah panjang banget gak nyambung, mudah nyambung ya. Kira demikian dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Ahwat mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau Iwannya masih mau ada yang bertanya? Oke Ustadz, langsung aja intisarinya Ustadz tentang ceramah ini dari Sirah Nabawiyah, Sirah Abu Bakar Asy-Siddiq. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran buat kita bahwa Rasulullah SAW beliau meraih kesuksesan dalam dakwahnya tidak sendirian nih. Ada orang-orang yang bersama beliau. Di antaranya adalah para sahabat Khulafaur Rasyidun, dan di antara sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mengajarkan kepada kita tentang persahabatan, tentang kerjasama. Tahu nggak hadirin? Siapakah yang mengislamkan sahabat Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam? Bukan Nabi yang mengislamkan. Siapakah yang mengislamkan mereka hadirin? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengislamkan sahabat-sahabat senior. Jadi sahabat yang 10 orang masuk surga, tidak semuanya Islam di tangan Nabi. Justru Abu Bakar beriman sama Nabi dan dia bergerak membantu Nabi hadirin. Dia mengislamkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf tuh. Tokoh-tokoh senior tuh. Islam di tangan Abu Bakar. Justru bukan di tangan Nabi tuh. Jadi pelajaran buat kita bahwa sebuah kerja keras ya harus didukung dengan sama-sama. Dan saya ingin tekankan buat sahabat Rizka pentingnya persahabatan, saling berkorban buat teman gitu kan, memperhatikan, sayang, membantu dan lain-lain. Kira-kira demikian, mudah-mudahan yang disampaikan berguna buat saya terutama buat kita semuanya. Kita akhiri. Oke. Ya.